Cek mic cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek mic cek cek cek. Sebentar. Just wait for a second. Cek mic cek cek. Cek cek cek. Pak ada Pak. Sudah oke ya, audio sudah oke. Ini breakout room-nya hanya di 1A1 ya. Semua kelas disatukan di breakout room 1A1. Mohon beritahu kawan-kawan yang lainnya. Ya, sebentar. Saya mau ngambil minuman dulu ya.
itu. Great. Sebentar. I just want to make myself comfortable. Saya membuat diri saya nyaman dulu. Sebentar. Cek mic. Cek. Iya. All right, guys. It is 1:09. So I think it's a good time to start this online lecture. Waktu menunjukkan pukul 1:09. Saya kira ini waktu yang tepat untuk memulai perkuliahan online ini. Di catatan Zoom meeting ini partisipansnya ada 32 orang, termasuk diri saya sendiri ya. Kita mulai saja sambil berjalan. Baik, bagi Anda yang memungkinkan untuk on-cam, silahkan on-cam. Yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. As long as you can see my face, see the PowerPoint slideshow, and listen to my voice, you are good to go. Selama Anda masih bisa mendengar suara saya, melihat PowerPoint-nya, ya, slideshow-nya, dan juga melihat wajah saya, Anda tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat dan tetap semangat menjalani perkuliahan online ini, dan juga mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai saja. Tempatkan diri Anda senyaman mungkin dan siapkan catatannya. Catat yang pentingnya saja, catat poinnya saja, karena tidak mungkin saya menunggu Anda untuk mencatat apa yang kita akan diskusikan gitu ya, karena akan memakan banyak waktu seperti itu. Kecuali kalau misalkan ada poin yang memang sangat penting, nanti akan saya beri waktu Anda untuk mencatatnya ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke materi yang baru, saya ingin mempertontonkan sebuah video ya supaya tidak terlalu ngantuk ya. Ada sebuah video yang cukup menarik nih dan juga cukup bodor gitu ya. Sebentar. Ya, kita coba. Ada dua buah video yang sangat relate saya kira dengan kehidupan Anda sebagai seorang mahasiswa baru ya. Kita simak video yang pertama. Sebenarnya mintamu kayak gimana, Sasongko? Apa? Udah diterima kuliah dan jadi mahasiswa malah ngeluh tugas banyak. Ingat, tugasmu sekarang lebih berat, bukan cuma nonton Indonesian Idol.
Ingat janjimu waktu itu kan? Bakal fokus kuliah dan gak main pacaran. Camkan itu anak muda. Kamu harus move on dari kebiasaan SMA-mu ya. Dan jangan sampai menua di kampus ya. Alright, that's the first video. Now the second video. Kamu apa kan ya? Masih semangat-semangatnya ya? Kalau iya emang kenapa? Yakin akan kuat ah? Yakin karena tekadku sangat kuat. Begitulah omongan mahasiswa semester 1. Wajar lah. Masih seneng-senengnya jadi mahasiswa. Tapi coba nanti kalau udah semester 6 ke atas. Banyak nongkrong pasti. Karena aku yakin, kamu pasti stres mikirin skripsi. Seperti saya. Jangan samakan aku denganmu ya. Karena aku mau banyak berbeda. Alright. Ya, dari video tersebut ada beberapa poin yang bisa menjadi nasihat bagi Anda, terutama mahasiswa baru. Yang pertama, mungkin ada beberapa hal yang tidak Anda alami pada waktu masih SMA dulu ya. Karena pada saat Anda menjadi seorang mahasiswa, Anda dalam tanda petik menjadi lebih bebas gitu ya. Kadang-kadang kebebasan itu membuat Anda menjadi terlena. Nah, akibatnya banyak kewajiban-kewajiban Anda yang Anda abaikan gitu loh. Sampai Anda di dalam hati Anda, ngkeweh, gitunya, ada tugas, nanti aja gitu ya, karena saking bebasnya gitu. Akibatnya mata kuliah banyak yang tidak selesai dan akhirnya Anda tersendat untuk skripsi, sampai akhirnya Anda menua di kampus. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ingin saya ingatkan kepada Anda semuanya adalah jangan sampai terjadi seperti itu. Segala sesuatu kewajiban Anda yang terkait dengan kampus, baik itu akademik dan non-akademik, dicicil dari sekarang ya. Dicicil dari sekarang. Kalau misalkan ada masalah dengan administrasi misalkan atau dengan dosen, segera hubungi pihak yang bersangkutan. Jangan sampai Anda menua di kampus ya, karena hal-hal kecil seperti itu ya, seperti itu ya. Kalau dulu sekitar tahun 80-an, 90-an, itu ada istilah yang namanya mahasiswa abadi, saudara-saudara sekalian. Seorang mahasiswa itu bisa menua di kampus sampai 15 tahun ya kalau dulu. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang mahasiswa itu sampai wisuda dengan ponakannya gitu ya di kampus itu, saking lamanya. Ada yaitu istilah mahasiswa abadi. Nah, kalau sekarang program S1 itu maksimal 7 tahun ya, 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun Anda langsung drop out gitu ya. Jadi sekarang sudah lebih tegas seperti itu. Makanya dipacu segera selesaikan tugas-tugas Anda dan juga kewajiban Anda sehingga Anda bisa lulus tepat waktu ya. Toyib, kita mulai saja ke materi yang baru ya. Sekarang kita akan membahas mengenai adjectives. Oh ya, sebelum dilanjut ke adjectives, sedikit review untuk materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, bahwa kita membahas mengenai free sentence patterns, 3 pola kalimat. Yang pertama adalah subject verb. Sebentar. Lalu yang kedua adalah subject verb object, dan yang ketiga adalah subject verb complement. Di mana di pola kalimat yang pertama, kata kerjanya menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek ya, seperti misalkan sleep, lalu juga ada cry dan sebagainya. Di pola kalimat yang kedua, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja transitif. Kalau kata kerja transitif itu justru harus ada objeknya, ada hasil atau korban yang dihasilkan dari kata kerja transitif tersebut. Di pola kalimat yang ketiga, kata kerja yang digunakan adalah to be verb. To be verb itu adalah am, is, are.
atau are, am, is. Setelah to be verb diikuti oleh complement. Complement itu bisa berupa adjective, bisa berupa noun, bisa berupa pronoun, bisa juga berupa adverb, ya. Kalau saya perhatikan dari tugas-tugas yang sudah masuk di pola kalimat 1 dan 2 rata-rata semuanya sudah betul, ya. Anda semua sudah bisa memahami konsep atau juga prinsip dari dua pola kalimat ini. Nah, cuma ada beberapa mahasiswa yang masih pabaliut gitu ya dengan pola kalimat yang ketiga ini, subject verb complement. Banyak di antara Anda yang masih tertukar dengan present continuous, di mana setelah to be verb itu diikuti oleh verb ing. Nah, itu tidak tepat ya. Jadi, untuk membuat pola kalimat subject verb complement, setelah to be verb itu diikuti oleh kata benda, kata sifat, kata ganti, dan juga kata keterangan atau adverb. Jadi tidak boleh ada verb ing seperti itu ya. Saya kasih contoh sedikit. Sebentar. Sebentar. Iya. Jadi masih banyak yang tertukar dengan present continuous ya. Jadi masih banyak di antara Anda yang membuat kalimat seperti ini. Untuk pola kalimat yang ketiga ini ya. Sebentar, ini agak nge-lag. Sebentar. Ups. Ups. Sebentar. Ini malah jadi gambar Pak Harto gini. Sebentar ya. Oke, nah banyak di antara Anda yang tertukar ya, membuat kalimat subject verb complement itu banyak yang seperti ini misalkan. My mother is sleeping. Nah, seperti ini misalkan ya. Atau the students misalkan ya are playing atau are studying. Banyak yang tertukar seperti ini. Kenapa ini salah? Karena setelah to be verb-nya is dan juga are itu diikuti oleh verb ing seperti sleeping dan juga studying. Nah, itu masih masuk ke dalam pola kalimat subject verb atau subject verb object. Cuma tenses yang digunakan adalah present continuous. Nah, seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Di situ kesalahannya. Jadi, kalau pola kalimat subject verb complement, setelah to be, setelah is atau are, itu langsung kata benda, atau kata sifat, atau kata keterangan, atau kata ganti. Misalkan, my mother is beautiful. Nah, seperti itu. Kata sifat. Atau kata benda, my mother is a teacher. Atau bisa juga menggunakan kata keterangan, tapi kata keterangannya kata keterangan tempat ya. My mother is outside. Seperti itu saja. Sama juga untuk pola contoh kalimat yang kedua. The students are happy, misalkan seperti itu. Atau the students are human. Atau the students are inside the class. Ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk pola kalimat yang ketiga, setelah to be, am, is, atau are diikuti oleh 4 kata ya untuk menjadi complement. Kata benda, kata sifat, kata ganti, dan kata keterangan. Khususnya kata keterangan tempat, seperti itu ya. Bukan kata kerja bentuk ing. Itu nanti di bab present continuous. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, Toyib, kita akan lanjut ke materi kita yang baru pada pertemuan kali ini, yakni adjectives. Apa itu adjektif? Kalau kita terjemahkan adjektif ke dalam bahasa Indonesia,
adjective itu diterjemahkan sebagai kata sifat ya, saudara-saudara sekalian. Tapi apa itu adjective secara definisi? Well, to make it more simple, untuk gampangnya, an adjective is a word that describes, clarifies, or modifies a noun. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengklarifikasikan, dan juga memodifikasi kata benda. To put it simply, an adjective gives characteristics or quality to a noun. Gampangnya, kata sifat itu memberikan karakteristik atau kualitas kepada sebuah kata benda. Atau lebih mudahnya lagi, kata sifat itu menjelaskan kata benda. Gitu aja ya, menjelaskan kata benda. Sebagai contoh, ada sebuah kata benda, apple misalkan ya. Apple itu kata benda atau noun. Kita tambahkan adjektif sebelum kata apple tersebut. Misalkan seperti ini. Red apple dan juga green apple. Nah, di situ kata sifat red dan juga green memberikan karakteristik atau memberikan kualitas kepada kata bendanya. Kata benda yang sedang dijelaskannya adalah apple. Kebetulan di sini kata sifatnya itu memberikan karakteristik berupa warna kepada kata benda tersebut, ya, red apple dan juga green apple. Nah, seperti itu ya. Prinsip sederhana dari adjektif. Sekali lagi saya ulang, adjektif itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. Adjektif memberikan karakteristik atau menjelaskan karakteristik dari sebuah kata benda, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, adjektif itu sebentar. Sebentar. Ya. Di dalam sebuah kalimat, kata sifat atau adjektif itu memiliki 3 pola. In sentence, generally adjectives come with 3 patterns. Ada 3 pola kata sifat di dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah adjective plus noun. Yang kedua adalah adjective as a complement. Dan yang ketiga adalah adjective placed after an object. Ini adalah 3 buah pola kata sifat di dalam bahasa Inggris di dalam sebuah kalimat. Yang pertama adalah adjective plus noun. Yang kedua adalah adjective as a complement. Dan yang ketiga adalah adjective placed after an object. Kita mulai bahas dari pola adjektif yang pertama, adjective plus noun, ya. Adjectives nearly always appear immediately before the noun. Hampir selalu kata sifat itu muncul sebelum kata benda. Like in the following examples, seperti contoh-contoh berikut ini. Kata apple, bag, car, boy, girl, dan people semuanya merupakan adjektif. Kata benda ya, atau noun. Apple, bag, car, boy, girl, dan people semuanya adalah noun ya. Nah, adjektif itu ditempatkan sebelum kata benda tersebut, seperti red, big, expensive, sad, beautiful, dan smart. Seperti itu ya. Jadi untuk menerangkan karakteristik dalam sebuah kata benda, kata sifatnya itu diletakkan sebelum kata benda tersebut. Ya, seperti contoh kalimatnya, contoh katanya adalah red apple, big bag, expensive car, sad boy, beautiful girl, smart people, dan sebagainya. Diletakkan sebelum kata benda. Ya, makanya patternnya adalah adjective plus noun. Jadi kata bendanya kata bendanya lalu diletakkan adjektif sebelumnya ya. Adjektifnya dulu baru kata benda. The combination of adjective plus noun can be functioned as subject, object, or complement in a sentence. Kombinasi antara adjective plus noun itu bisa berfungsi sebagai subjek, objek, atau komplement di dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh berikut ini ya. Tadi saya kasih contoh ada red apple. Nah, si red apple itu bisa menjadi subjek. Atau big bag bisa menjadi objek. Ya. Contohnya seperti ini.
Smart teacher. Nah, itu kan teacher-nya noun, adjektifnya smart. Di sini berfungsi sebagai komplement di dalam kalimat nomor 3. Lalu juga ada smart student, ya. Kata bendanya student, lalu adjektifnya smart. Itu berfungsi sebagai komplement di dalam kalimat nomor 4. Nah, seperti ini. Subject, verb, complement. Subject, verb, object. Nah, di sini big bag-nya berfungsi sebagai objek, lalu juga red apple berfungsi sebagai subjek. And then di sini ada kata smart teacher, ya. Smart teacher di sini berfungsi sebagai komplement. Lalu juga smart student berfungsi sebagai komplement juga. Jadi sekali lagi saya ulang, kombinasi adjektif plus noun bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek, bisa juga berfungsi sebagai komplement. Iya. Sebentar. Nah, saudara-saudara sekalian, the number of adjectives in this pattern can be limitless. Ya, ada berapa banyak adjektif yang dibubuhkan sebelum kata benda itu bisa limitless, bisa tak terbatas. Ya, mungkin Anda ingin menambahkan karakteristik yang sangat banyak kepada sebuah kata benda. Nah, itu bisa terbatas, ya, nggak terbatas. Contohnya, perhatikan, the handsome, rich, and kind man is the key. Asik. Nah, di sini kata bendanya adalah man, ya, nounnya adalah man. Lalu adjektifnya ada 1, 2, 3. Ganteng, kaya, dan juga baik. Nah, itu ya. Semua adjektif ini menjelaskan kata benda man. Nah, ini ada 3. Contoh yang lain, the smart, kind, and generous teacher teaches English. Di sini kata bendanya adalah teacher, lalu dijelaskan oleh adjektif smart, kind, and generous. Ada 3 adjektif di situ, ya. Next example, my beautiful, gorgeous, and young wife makes a cake. Di sini kata bendanya adalah wife, dijelaskan oleh 3 buah adjektif, beautiful, gorgeous, and young. Jadi kata sifat sebelum kata benda itu bisa banyak, ya, bisa tak terhingga, tidak terbatas untuk menjelaskan sebuah kata benda. Seperti itu. Ya, itu adalah pola adjektif yang pertama, yakni adjektif plus noun, di mana adjektifnya ditempatkan sebelum kata benda. Sebelum kita lanjut, latihan dulu, supaya pemahaman Anda lebih mantap lagi, ya, terkait adjektif plus noun. Sebentar. Iya. Adjektif plus noun. Tidak apa-apa, dicoba saja. Mungkin Rizky, ya. Rizky mau mencoba buat sebuah kalimat di mana di dalam kalimat tersebut ada adjektif plus noun. Saya coba pandu, ya. Silakan Rizky di-unmute dulu mikrofonnya. Tidak apa-apa. Ya, Pak. Oke. Misalkan menggunakan, buat dulu sebuah kalimat deh, silakan, kalimat bebas. Buat dulu kalimat bebas. Silakan. Mana? Silakan, tidak apa-apa. Subjeknya dulu udah, boleh silakan. Subjeknya siapa? The man Very good, the man. is The man is fun. bagus, bagus, bagus. Silakan Rizky. Saya Pak suka blank Pak, saya Pak. Nggak apa-apa, silakan, silakan. The man is pria itu titik-titik. The man is mungkin pria itu seorang apa gitu, ya, memiliki profesi apa misalkan, silahkan. The man is mungkin punya profesi tertentu.
titik-titik misalkan. Pria itu adalah seorang titik-titik. Silakan Rizky. Jadi pas suka macet gini. Yeah, that's okay. Padahal- I'm gonna try to assist you ya. Saya akan coba membantu Anda. Rizky adalah seorang apa? Misalkan, what is your occupation? Apa pekerjaan Rizky sekarang? Singer. Boleh ya. Dari Singer. siapa? Aceng Kurniawan. The man is a singer. Boleh. Pria itu adalah seorang penyanyi. Oke, masih Rizky. Silahkan pria yang seperti apa? Kasih kata sifat, silahkan. Bahasa Indonesia dulu boleh, nggak apa-apa. Pria yang seperti apa yang menjadi seorang penyanyi itu? Prianya seperti apa sifatnya? Oke. Smart mungkin, Pak. Bagus. Nah, itu ya. Prianya itu pintar. Maka kita bisa tambahkan adjektif sebelum kata benda pria. Pria yang pintar. The smart man. Nah, seperti itu ya. Very simple. Di sini kata benda yang sedang dijelaskannya itu adalah pria. Lalu si prianya itu dijelaskan dengan kata sifat smart. Pria yang seperti apa? Pria yang pintar. Oke, thank you very much, Rizky. Good job. Jadi seperti itu saja ya, saudara-saudara sekalian. Very simple. Untuk menempatkan adjektif sebelum kata benda. Contohnya adalah the smart man. Oke, next. Mungkin Aceng Kurniawan mau mencoba langsung. Mungkin Anda sudah mengerti. Silahkan. Aceng Kurniawan. Atau siapa? Silahkan Aceng Kurniawan. Silahkan. Enggak, Pak. Nah? Enggak. Atau siapa ya? Diki ya? Diki, silahkan Diki. Dicoba saja. Unmute dulu kamera mikrofonnya. Ya, silakan dicoba saja. Kalau bingung, buat satu kalimat dulu deh, kalimat bebas. Silakan. Subjeknya siapa? Boleh kata benda, kata sifat kan Pak? Ya. Benda. White cat go to the park. Very good. Apa? Coba diulangi. White White cat go to the park. Bagus. Ya, white cat langsung ya. Diki langsung ngerti. Sebentar. White cat goes, betul, go to the park. Very good. Di sini kata benda yang dijelaskannya itu adalah cat, ya, kucing. Kucing yang seperti apa? Kucing yang berwarna putih. Nah, kata sifat putihnya itu diletakkan sebelum kata benda. Very good, Diki. Sekarang Adinda mungkin ya, silakan Adinda. Dicoba saja. Letakkan kata sifatnya sebelum kata benda. Nah, gitu, silakan. The beautiful girl is a model. Very good. The beautiful girl is a model. The beautiful girl, girl is a model. Oke, very good. Di situ kata bendanya adalah girl, ya. Gadis atau cewek. Cewek yang seperti apa? Cewek yang beautiful, cewek yang cantik. Nah, dijelaskan, diletakkan sebelum kata benda. Satu lagi mungkin ya, cewek lagi. Tadi Adinda, sekarang Tri Junior, apakah bisa? Silakan dicoba Siap, saja. Pak. Siap, izin mungkin this food is so delicious. This food is so delicious, boleh. Is so delicious.
This food is so delicious. Nah, Yes, sebentar. thank you. This food is so delicious. Bagus kalimatnya. Sebetulnya kalimat ini adjektifnya berfungsi sebagai komplement. Nah, ini akan dibahas sebentar lagi ya. Jadi delicious ini berfungsi sebagai komplement. Nah, cuma di sini saya masih membahas adjektif yang diletakkan sebelum kata benda. Di dalam kalimat ini kata bendanya adalah food. Nah, letakkan adjektifnya sebelum kata food. Selain enak, makanannya seperti apa lagi? Coba Tri, tambahkan satu adjektif lagi sebelum kata benda food. Nah, silakan. Makanan yang seperti apa? Selain enak, makanannya seperti apa? Misalkan. Enak dan apa misalkan? Mahal, Pak. Ah, boleh mahal ya. This expensive. Oke. Wow. Nah, seperti itu. This expensive food is so delicious. Very good. Jadi di sini kata sifatnya diletakkan sebelum kata benda food. Expensive ya. Nah, cuma Tri menambahkan adjektif sebagai komplement. Nah, di sini yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, thank you very much for all of your participation ya. Seperti itu yang saya harapkan Anda berani ya, berani untuk mencoba berlatih ya. Walaupun salah tidak apa-apa ya, because we learn through making mistakes, karena kita belajar dari melakukan kesalahan di dalam konteks belajar bahasa itu ya. Saya dulu pernah memiliki pengalaman waktu kuliah di dalam program studi bahasa Inggris ada mata kuliah fonologi ya. Fonologi itu adalah mata kuliah yang mempelajari bagaimana kata-kata itu berbunyi, pengucapan sebuah kata itu seperti apa. Nah, saya masih ingat dosen saya mengetes saya bagaimana cara mengucapkan kata pudding dalam bahasa Inggris dan juga bagaimana cara mengatakan kata ini ya. Ada kata dalam bahasa Inggris seperti ini. Ada kata di .ge ya. Ditulisnya .ge seperti ini. Nah, saya menjawabnya itu pudding itu disebutnya pading. Dan kata .ge ini saya sebut dengan .ge. Nah, itu salah kata dosen saya. Pudding itu ya pudding, di pronounce itu pudding. Dan kata yang ditulis .ge ini dibacanya dodge. Nah, seperti itu ya. Nah, karena salah dan juga dikoreksi oleh dosennya, itu saya ingat sampai sekarang gitu ya. Itu pengalaman yang cukup indah gitu lah. Jadi Anda pun demikian, jangan takut salah ya, because we learn through making mistakes. Oke, kita lanjut ke pola adjektif yang berikutnya. Tadi adalah adjektif plus noun ya. Pola adjektif yang berikutnya adalah adjective as a complement. Adjektif yang berfungsi sebagai komplement. In a sentence, an adjective can be functioned as a complement. Dalam sebuah kalimat, adjektif atau kata sifat bisa berfungsi sebagai sebuah komplement. This is so related to the SVC sentence pattern. Nah, konsep ini sangat berkaitan erat dengan pola kalimat subject verb complement yang kita bahas di minggu yang lalu. Di dalam pola kalimat ini, adjektif menjelaskan subjek. Adjektif menjelaskan subjek ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ini kan pola kalimat subjek verb complement. Tadi sudah saya singgung bahwa setelah kita menentukan subjek di dalam pola kalimat subjek verb complement, hal berikutnya yang harus kita tentukan adalah to be verb, kata kerja to be ya. Am, is atau are. Subjeknya the teacher, maka to be-nya adalah is. Subjeknya the dog, maka to be-nya adalah is. Kalau subjeknya they, maka to be-nya adalah are. Setelah to be verb-nya kita tentukan, hal berikutnya yang harus kita tentukan adalah adjective. Complement ya. Nah, komplementnya itu berupa adjective.
The teacher is. Guru itu titik-titik. Tambahkan adjektif di dalamnya untuk menjelaskan karakteristik atau sifat dari subjeknya, yakni guru. Gurunya seperti apa? Misalkan, the teacher is handsome. The dog is. Anjing itu titik-titik. Tambahkan adjektif untuk menjelaskan seperti apa anjingnya. The dog is cute. Misalkan seperti itu ya. They are bla bla bla. Mereka titik-titik. Ya, tambahkan adjektif untuk menjelaskan mereka itu seperti apa. They are angry. Misalkan seperti itu ya. Ya, ini saya kira mudah karena minggu yang lalu kita sudah membahas hal ini ya. Seperti itu. Adjective as complement. Nah, cuma di sini ada sedikit tambahan mengenai adjective as complement. In subject verb complement pattern, if the complement is an adjective, the to be verbs can be replaced by linking verbs. Nah, khusus kalau misalkan di pola kalimat subject verb complement yang komplementnya berupa adjektif, maka to be verbs-nya itu bisa diganti dengan linking verbs namanya ya. Apa itu linking verbs? A linking verb is like a to be verb, but tends to be related to human senses. Kata kerja linking verb itu seperti kata kerja to be ya. Cuma kata linking verb ini berhubungan dengan human senses, berhubungan dengan panca indera manusia. Jadi kalau komplementnya berupa adjektif, kita bisa menggunakan linking verb. Perhatikan contohnya ya. Ya, contoh linking verb adalah seperti ini. Ada sound, ada look, ada taste, ada appear, ada feel, ada smell, ada get, ada seem. Nah, yang ini boleh ditulis ya, silakan. Untuk adjective as complement, kita bisa mengganti to be verb-nya dengan linking verbs. Linking verbs contohnya adalah seperti ini. Ya, silakan. Ini saya kira cukup penting ya. Contoh linking verb ada sound, ada look, ada taste, ada appear, feel, smell, get, dan seem. Ya, itu adalah contoh-contoh dari linking verbs. Ya, silakan ditulis sebentar saja. Sound, look, taste, appear, feel, smell, get, dan seem. Ya, sound artinya terdengar ya. Look terlihat, taste rasanya titik-titik gitu ya. Lalu appear sama seperti look ya, terlihat. And then feel terasa. Lalu smell baunya titik-titik kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Get itu menjadi. Lalu ada juga seem ya. Seem itu sepertinya titik-titik kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu adalah contoh-contoh dari linking verbs. Ya, perhatikan contohnya ya, contoh kalimatnya. Kita kembali ke kalimat pola subject verb complement yang tadi ya. Di sini kan komplementnya berupa adjektif. Ada handsome, ada bad, ada good. Nah, si to be verb ini bisa kita ganti dengan linking verb. Misalkan the teacher is handsome. Bisa kita ganti dengan the teacher looks handsome. Itu kan kalau diterjemahkan menjadi lebih related dengan sense atau indera penglihatan. Guru itu terlihat ganteng. The dog smells bad. Anjing itu baunya tidak enak. Nah, itu berhubungan dengan indera penciuman. The food tastes good. Makanan itu terasa enak. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk to be verb seperti ini, terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih ya adalah gitu ya. Guru itu adalah
ganteng ya, atau biasanya tanpa diterjemahkan ya, guru itu ganteng, anjing itu jelek, makanan itu bagus. Nah, kalau di dalam linking verb itu ada tendensi ke senses ya, ada tendensi ke panca indera. Guru itu terlihat ganteng, anjing itu baunya tidak enak, makanan itu terasa enak. Seperti itu ya. Alright, ya sebelum dilanjut, seperti biasa kita latihan lagi. Mudah-mudahan dapat difahami untuk adjective as complement ya. Oke, now we are trying to exercise again. Sebentar. Iya. Jangan takut salah, because we learn through making mistakes. Saya akan coba pandu Anda ya untuk latihan kali ini. Ya, adjective as complement. Coba Ade Fikri, silahkan di-unmute dulu mikrofonnya. Tidak apa-apa, dicoba saja. Ya. Pak. Apakah Saya, sudah bisa dimengerti atau belum? Insya Allah. Oke, coba bikin satu kalimat di mana adjektifnya berfungsi sebagai complement. Silakan Ade Fikri. Men are mortal. Oke, very good. Man, Laki-laki mungkin gimana? man-nya seperti ini ya. Man yang pakai e itu prianya banyak, lebih dari satu. Maka to be verb-nya adalah are. Oke. Lalu Fana mortal. fana ya, mortal. Adjektifnya adalah mortal. Very good. Thank you, Ade Fikri. Ya Pak, sama-sama. Dicoba untuk Raden Krishna, silahkan. Dicoba saja. Apakah sudah mengerti? Silahkan. Lumayan, Pak. Ya, silahkan. Dicoba saja. The dog The dog, okay. is Very good. small. Okay. The dog Kecil. is small. Anjing itu kecil. Okay. Thank you very much. Aceng Kurniawan, silahkan. Dicoba saja. Bentar, Pak. Ya, silahkan. Kalau bingung, subjeknya dulu tentukan, silakan. Pak. Ya, silakan. The man. The man. Boy, Pak, the boy. The boy, okay. The boy. The boy is Is- handsome. Okay, the boy is handsome. All right, very good. Simple, right? Mudah sekali. Oke, ya, tiga. Pak. Ya. Izin Pak, izin mencoba Pak. Boleh, silakan. Ya. Kalau Rizky. the young girl. Okay, the young girls. Looks Very good. so pretty. Very good. Ya, bagus. Ya, betul sekali kalimatnya. The young girl looks so pretty. Oke, bagus. Ya. Rizky, ya silakan. Bagus sekali. The young girl looks so pretty. Ya, di dalam kalimat ini Rizky menggunakan linking verb. Nah, bagus ya. Jadi kalau adjektifnya itu berfungsi sebagai komplement seperti ini, maka to be verb-nya bisa menggunakan linking verb ya. Dan linking verb itu sekali lagi berhubungan dengan senses, berhubungan dengan panca indera. Di sini Rizky menggunakan kata kerja atau linking verb look ya. Cewek muda itu terlihat cantik. Okay, very good. Ya Pak, saya gini aja udah tegang Pak. Udah tegang. That's alright. Okay.
Biasanya kalau sudah gini ketagihan gerak hoyong deui untuk tampil di Pak, muka pengen publik. nyoba. Oke, sekarang ceweknya ya, ceweknya belum. Mungkin siapa ya? Aduh, Bang. Zenita. Zenita silakan. Mungkin mau mencoba. Boleh menggunakan linking verb. The man Man? feels sick. What? Feels sick. Feels- Feels sick. Oke, very good. The man feels sick. Iya. Terasa sakit. Oke, bagus ya. Di sini menggunakan linking verb feel. Thank you, Zenita. Next, mungkin siapa ya? Fitri Saya, mungkin? Pak. Siapa? Saya, Pak. Oh, Putri silakan. Mau mencoba? The baby is beautiful. Alright, the baby is beautiful. Beautiful. Okay, very good. Okay, very good. Ya, very good job. Easy, right? Ini untuk pola adjektif yang kedua, ya, di mana di dalam pola ini adjektifnya berfungsi sebagai complement, ya. Berfungsi sebagai complement. Nah, yang ini ya, berfungsi sebagai complement. Tidak hanya menggunakan to be verb, tapi bisa juga menggunakan linking verb ya untuk pola yang ini. Jadi tidak hanya am is are, bisa juga look, bisa smell, bisa taste, feel, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pola adjektif yang ketiga. Ya. Adjective placed after object. Di dalam sebuah kalimat, adjective juga bisa diletakkan setelah objek ya. An adjective can be placed after the object of a sentence to explain or modify the object further. Kata sifat bisa diletakkan setelah objek ya. Kata sifat yang diletakkan setelah objek tersebut untuk menjelaskan si objeknya. Nah, jadi objeknya memiliki sifat seperti apa diletakkan setelah objek ya. Contoh kalimatnya seperti ini. You make me happy. Subject, verb, object. Nah, setelah objek me itu bisa ditambahkan adjektif happy. Seperti itu. Di dalam kalimat tersebut, you make me happy, the adjective happy explain the object me. Ya. Kata sifat happy itu menjelaskan objeknya. Di dalam kalimat ini yang berbahagianya adalah objek ya, me, sebagai akibat dari kata kerja make. Nah, karena itulah only some transitive verbs can be applied to construct this pattern. Untuk mengaplikasikan pola kalimat ini, tidak semua kata kerja bisa digunakan ya, tapi hanya beberapa kata kerja transitif saja. Contohnya adalah kata make, ya membuat, lalu juga consider, menganggap ya, regard, menilai, ada juga paint, ya, mengecat seperti itu. Nah, ini beberapa contoh saja, make, consider, regard, dan paint. Dengan menggunakan kata kerja ini, maka setelah objeknya bisa Anda tambahkan adjektif. Ya, contoh kalimatnya perhatikan. The song makes everybody happy. Nah, di sini kata kerjanya make ya. Maka setelah objek everybody bisa ditambahkan kata sifat happy. Yang happy-nya adalah objeknya ya, everybody. Lagu itu membuat semua orang bahagia. Bisa juga menggunakan kata kerja consider ya atau menganggap. The president considered this problem important. Presiden menganggap permasalahan ini penting. Nah, di sini yang pentingnya itu adalah objeknya, this problem. Next example, the judge regard the man guilty. Hakim itu menilai pria tersebut bersalah. Nah, di sini adjektif bersalah itu menjelaskan objeknya the man. Ya. I painted the house blue. Saya mengecat
rumah tersebut sehingga rumah tersebut biru. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi adjective bisa diletakkan setelah objek ya untuk menjelaskan objeknya seperti apa karakteristiknya. Cuma hanya beberapa kata kerja saja yang bisa berlaku di pola kalimat ini ya. Ada make, ada consider, ada regard, ada paint ya. Bisa juga kata kerja beat ya. Beat itu memukul. Nah, misalkan I beat my friend sick. Saya memukul teman saya sehingga teman saya kesakitan. Seperti itu. Bisa diletakkan setelah objek ya. Ya, jadi itu saja untuk adjektif ya, saudara-saudara sekalian. Jadi adjektif itu secara prinsip adalah kata yang menjelaskan kata benda, kata yang memberikan karakteristik atau sifat kepada kata benda. Dan adjektif itu memiliki 3 patterns, memiliki 3 pola, yakni adjective plus noun. Adjektifnya diletakkan sebelum kata benda. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sifatnya itu diletakkan setelah kata benda. Nah, itu bedakan itu ya. Banyak mahasiswa atau pembelajar yang suka tertukar akan hal ini. Kalau di dalam bahasa Inggris kan red apple. Si kata sifatnya dulu yang diletakkan, red apple, baru kata bendanya. Tapi dalam bahasa Indonesia, kata bendanya dulu, baru kata sifat, apel merah. Nah, ini suka banyak yang tertukar ya. Itu pola adjektif yang pertama. Pola adjektif yang kedua adalah adjective as a complement. Adjektif yang berfungsi sebagai sebuah complement. Erat hubungannya dengan pola kalimat subject verb complement yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Cuma adjective as complement itu bisa menggunakan linking verbs ya, seperti smell, lalu juga look, sound, dan sebagainya. Dan pola adjektif yang ketiga adalah adjective placed after an object, diletakkan setelah objek ya. Hanya beberapa kata kerja saja yang berlaku untuk pola adjektif yang ini, seperti make, consider, lalu juga ada paint ya, tadi juga ada regard dan sebagainya. Paling banyak sih mungkin make ya, paling banyak digunakan. Seperti itu, 3 buah pola adjektif. Ya, sekarang kita akan coba latihan yang terakhir mungkin ya. Look at the following pictures. Ini bebas, siapa saja boleh berpartisipasi. Langsung mikrofonnya dinyalakan dan buat sebuah kalimat dari gambar-gambar berikut ini ya. Make a sentence by describing the characteristics of each picture ya. Buatlah sebuah kalimat dengan cara menjelaskan karakteristik dari gambar-gambar berikut ini ya. Gunakanlah adjektif. Adjektif dengan pola apapun itu ya, bebas. Gambar yang pertama. Silakan, siapa yang mau mencoba? Silakan, bebas ini mah. Satria, Bapak Pak. Samia mau jawab. Boleh, silakan. The man is handsome. Okay, very good. The man is handsome ya. Sebentar. Samia menggunakan pola adjective as complement. Sebentar. Sebentar. Iya. The man is handsome. The man is handsome. Ya, the man is handsome. Oke, mungkin ya ada kalimat yang lain, silakan. Masih gambar yang ini? Adinda, Pak. Silakan Adinda. The man looks smile. The man looks smile. Oke. Mohon maaf itu smile ya.
Smile itu tersenyum, bukan kata sifat ya, Adinda ya. Smile itu masih kata kerja. Nah, silahkan. Ini Look-nya sudah look-nya betul ya. aja. Apa? Jadi masih sama handsome tapi is-nya jadi sama looks. Boleh. Jadi bagaimana? Silahkan. The man. The man looks handsome. Very good. The man looks handsome. The man looks handsome. Pak, izin mencoba, Pak. Silahkan, Rizky. Ya, Pak. Ya, bagus. Sudah berani. The man makes me Bagus. Silahkan. The man makes me insecure. asik. Bagus. The man makes me insecure. Bagus sekali. Insecure itu termasuk adjektif ya. Betul sekali ya. Saudara-saudara sekalian. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, insecure itu minder ya. Kurang lebih. Jadi bisa diterapkan ke dalam pola adjektif setelah objek. Seperti kalimatnya Rizky ini. The man makes me insecure. Pria ini membuat saya minder. Oke, good job. Atau bisa juga misalkan adjektif plus noun. The handsome man, smiles. Bisa juga seperti ini ya. How about the next picture? Nah, ini pasti banyak cowok-cowok nih. Silakan langsung di ini saja mikrofonnya. Pak Arifin mau coba, Pak. Siapa? Arifin. Oke, silakan Kang Arifin. Kalau she is so beautiful itu bisa ya, Pak? Bisa sekali. She is so beautiful. She is so beautiful. Very good. She is so beautiful. Adjective as complement. Thank you Arifin. Silakan yang lain. Saya, Pak. Oke, Aceng, silakan. The woman is sweet. Oke, the woman is sweet. Bisa nggak, Pak? Bisa sekali. The woman is sweet. Oke. Ya, kata Pak, mau sweet. tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kayak apa sih, this actress is so famous, yang kayak gitu bisa. Kalau famous Bisa. itu termasuk kata Kata itu sifat juga. bukan? Betul. Oh, Kata iya. sifat juga famous itu ya. This actress is so famous. Ya, misalkan tadi untuk kalimatnya Arifin, this actress is so famous. Famous termasuk ke dalam adjektif. Bisa ya. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Ya, Pak, Silakan izin Raden Krisna. menjawab. The woman makes me jatuh cinta. Apa bahasa Inggrisnya, Pak? Falling in love. Fall in love. Bagus sebetulnya kalimatnya, cuma tidak sesuai dengan yang tadi kita bahas. Kalau fall in love itu masih kata kerja ya untuk Raden Krisna. Oh, ya. Ya, Pak. Wanita ini membuat saya titik-titik. Nah, istilah titik-titik itu dengan adjektif, dengan kata sifat. Apa misalkan? Tadi sudah bagus awalnya ya. The woman makes me. Nah, apa? Membuat saya titik-titik. Misalkan apa ya? Kata sifat. Kata sifat. Crazy. Mungkin, Pak, crazy. Boleh. The woman makes me crazy. Boleh. Nah, itu ya. Jadi si cewek ini membuat saya gila. Ya, yang gilanya itu saya. Gitu ya. Kabung bulengan, cenah muncul orang Sunda teh namanya. Jadi tergila-gila dengan wanita ini. Bagus. Silakan yang lain. Saya jadi Siap, teringat. Pak, izin menambah. Ya, silakan Samia ya. Silakan. Izin Pak, ini Tri menggunakan akun Samia. Oh, Tri karena ya. Enggak apa-apa. Silakan Samia. Tri ya, Tri. Ya Pak, mungkin the woman is very cute. The woman is very cute. Bagus. Yes. Cute juga termasuk adjektif ya. Is Ya, thank you. cute. Oke, nice. Very good. Ya. Ada satu kalimat yang unik dari kelas Faperta ya. Cowok sih yang ngasih kalimatnya itu. The beautiful girl. Nah,
Ini menggunakan adjective plus noun. Is my future wife. Katanya seperti itu. The beautiful girl is my future wife. Halu dikit nggak apa-apa lah. Oke, good job. Next example. How about this one? Silahkan. Sebentar. Oh, ini belum dipindahkan gambarnya. How about this one? Silahkan. Oke. Silahkan. Make a sentence based on this picture. Silakan. Siapapun itu yang mau mencoba. Saya, Pak. Ya, silakan, ada Fikri. The man is funny. Okay, The man very is good. funny. The man is funny. The man is funny. Okay, good. Silakan yang lain. Saya, Pak. Syaiful, ya silakan Syaiful Aziz. He is a great. He is a Great. oh great ya mungkin ya. Ya. Great dalam artian bagus gitu ya, luar biasa. Nah, tidak perlu ada artikel e lagi ya, langsung saja he is great. Nah, gitu. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. You're welcome. Silakan yang lain. Langsung saja. Saya, Pak. Oke, yang belum. The man Kursi. makes me happy. Siapa? Oh, Satria. Silakan Satria. The man makes me happy. Bagus. The man makes me happy. Nah, bagus ya menggunakan adjective after an object. Tadi Nursi ya. Nursi silakan Nursi. Nursi Januar. Sama Pak kata-katanya. Ardi, Pak. Silakan Ardi. The funny boy is a famous comedian. Very good. Wow, banyak adjektifnya di situ ya. The funny boy is apa tadi? Is a Famous oh, comedian, famous Pak. comedian. Oke, very good. Famous comedian. Ya. Izin mencoba, Pak. Silakan Rizky lagi. This man This man. looks Oke, bagus. like me. This man looks like me. Oke. Oke, kita simpan dulu ya. This man looks like me. Bagus kalimatnya ya. This man looks like me. Cuma like me-nya ini bukan adjektif ya. Bukan adjektif. Coba bisa ditambahkan adjektif di sininya mungkin ya untuk Rizky. Pria yang seperti apa? Nah, boleh seperti itu. Silakan Rizky. This blah 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 man looks like me. Silakan Rizky. Pria yang titik-titik ini seperti saya. Nah, This crazy man okay. Looks like me. Anda sendiri yang bilang gitu ya. This crazy man looks like me. Oke, very good. Nah, itu ya. This crazy man looks like me. Mengaku. Mengaku. Ya, satu kalimat lagi. Ceweknya siapa nih? Ceweknya yang belum. Dicoba saja. Putri Ayu sudah, Adinda sudah. Zenita boleh mungkin? Zenita nggak apa-apa? The man makes me shiver. The man makes me? Apa? Kurang kedengaran? Shiver. Shiver, apa itu? Merinding. Oh, bagus ya. Shivering ya. Kalau kata sifatnya itu shivering.
Nah, seperti ini. Shivering. Bisa, bagus ya. The man makes me shivering. Pria ini membuat saya merinding. Oke, very good. Satu kalimat lagi deh. Untuk ceweknya, silahkan. Masih gambar yang ini. Dari tadi cowok melulu. Silakan Izin ceweknya. jawab, Pak. Samia silakan boleh. The man makes me love. The man makes me Love. laugh. Oke. Oh iya. Makes me laugh. Penggunaan make-nya betul, cuma laugh ya, tertawa itu bukan kata sifat. Nah, kalau tertawa itu masih merupakan kata kerja ya untuk Samia. Silakan laugh-nya diganti dengan kata sifat. Kira-kira apa? Pria ini membuat saya titik-titik. Kalau laugh, tertawa itu masih termasuk dalam kata kerja ya. Gunakan kata sifat. The man makes me. Silakan Samia atau yang lain? Ya, apa? Ya, Lulu. The man makes me feel special. Nah, boleh ya. The man makes me special. Nah, itu saja. The man makes me special. Special termasuk ke dalam kata sifat ya. Oke, very good. Ya, saya kira cukup ya untuk ininya, untuk latihannya, karena saya sudah bisa menilai Anda semua sudah cukup bisa menangkap inti dan juga konsep dari 3 pola adjektif tersebut yang sudah kita bahas ya di pertemuan kali ini. Saudara-saudara sekalian, adjektif ya, kata sifat itu jenisnya banyak ya. Di sini saya terangkan sedikit saja. Kinds of adjective, ada beberapa jenis ya. Banyak sebetulnya, di sini hanya menyebutkan beberapa saja. Ada color adjective. Apapun warna itu termasuk dalam adjektif ya. Ada white, ada black, ada red, ada dark dan sebagainya. Nah, di sini ada color adjective, cuma ditambahkan akhiran ish ya. Ada whitish, ada blackish, ada reddish dan sebagainya. Nah, kalau Anda menggunakan akhiran ish setelah warna, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih ke titik-titik an ya, ke titik-titik an. Misalkan whitish ke putih-putihan, blackish ke hitam-hitaman, reddish ke merah-merahan dan sebagainya. Untuk color juga bisa ditambahkan dark, light atau dim ya. Misalkan merah gelap, dark red. Merah menyala, light red, nah, dan sebagainya. Atau merah redup ya, dim red. Seperti itu untuk color adjective. Adjektif juga bisa berupa size, ukuran. Di sini saya hanya mencantumkan beberapa contoh saja. Ada small, ada big, ada tall, ada short ya. Lalu juga ada long, tiny, huge, vast dan gigantic. Itu termasuk ke dalam adjektif ya. Bisa diaplikasikan ke dalam 3 pola kalimat yang 3 pola adjektif yang sudah kita pelajari tadi ya. Adjektif juga ada yang berupa shape ya atau bentuk. Ada round, ada conical, ada triangular, ada rectangular, lalu juga ada square ya. Terus circular dan juga spherical ya. Spherical itu bulat seperti bola. Kalau round itu bulat 2 dimensi. Nah, kalau spherical itu bulat seperti bola 3 dimensi, seperti ini gitu ya. Nah, dari shape adjective ini saya jadi teringat tahu bulat ya. Tahu bulat digoreng dadakan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, jadinya keren ya. Tahu bulat digoreng dadakan.
Tahu bulat digoreng dadakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kurang lebih seperti ini. Impromptu fried spherical tofu. Asik. Impromptu fried spherical tofu. Wah, kalau menu makanannya namanya seperti ini jadi mahal ya. Padahal itu teh tahu bulat digoreng dadakan sebetulnya mah. Impromptu fried spherical tofu. Yaitu adalah shape adjective ya. Kata sifat yang berupa shape, bentuk-bentuk. Next ada kata sifat yang berupa taste ya, rasa. Ada sweet, ada salty, sour, spicy, delicious, yummy, succulent. Nah, ketiga kata sifat ini artinya enak atau lezat. Ya, itu adalah taste adjective. Kata apapun yang menjelaskan rasa itu bisa termasuk ke dalam adjective. Dan yang terakhir ada texture adjective. Adjektif yang menjelaskan tekstur atau ya tekstur ya. Ada rough, ada smooth, ada hard, soft, dan sebagainya. Yaitu hanya beberapa contoh saja jenis adjektif. Sebetulnya banyak ya di luar sana jenis-jenis adjektif. Pokoknya kata apapun yang bisa menjelaskan kata benda itu bisa termasuk ke dalam adjektif ya atau kata sifat. Ya, saya kira demikian untuk adjektif. Sebelum diakhiri, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait adjektif ya. Silahkan. Very, very easy. Sangat-sangat mudah. Mungkin ada yang penasaran terkait adjektif atau apapun itu, silahkan. Silahkan. Ya, oke, good. Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, waktunya juga sebentar lagi. Saya kira pertemuan kali ini akan saya akhiri saja. Oke, thank you very much for all of your attention. Pertemuan kali ini saya rekam ya, dan dokumentasi rekamannya akan saya upload ke YouTube seperti biasa. Jadi kalau misalkan ada rekan Anda atau Anda sendiri yang terputus-putus menyaksikan kuliah online ini, bisa Anda lihat ulang di dokumentasi yang akan saya share di YouTube ya, di channel YouTube saya. Seperti itu. Oke, once again, thank you very much for all of your attention. Dan saya senang pada pertemuan kali ini semuanya aktif berpartisipasi ya. Itu membuat kelas kita menjadi lebih hangat dan menjadi lebih ceria gitu ya. Nah, saya merindukan hal ini sebetulnya ya. Interaksi antara dosen dan mahasiswa di kelas sebetulnya gitu ya. Tapi karena di kelas nggak bisa, karena masih masa pandemi, ya kita gegeloan di Zoom meeting aja lah, nggak apa-apa ya. Ngacaprok juga nggak apa-apa lah. Yang penting ceria gitu ya. Oke, once again, thank you very much for all of your attention. Kita bertemu lagi pada hari Rabu ya. Akan membahas reading. Ya, silakan. Nama channel Bapak apa, Pak? Ketik nama saya saja, Bayu Jaka Magistra, silakan. Iya, boleh di-subscribe. Cuma untuk baik, Pak. Ya, untuk video-video perkuliahan itu saya unlisted ya. Saya sembunyikan. Jadi Anda hanya bisa membuka video-video perkuliahan kalau Anda memiliki link. Nah, itu. Jadi tidak terbuka ke publik. Nanti linknya akan saya share seperti biasa di WhatsApp group. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.